Sekarang ya. Oke, 1, 2, 3. Ceria lagi, kita nyanyi lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Ceria dong. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berdalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku lagi. Memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Harusnya tepuk tangan. Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing yang pada dasarnya adalah rema ya, tapi disertai dengan kesaksian gitu. Nah, yang pertama tentang apa yang saya mau bersaksi tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan di Jambi gitu ya, untuk
TRC Jambi. Jadi seperti yang saya sudah katakan kemarin, bagaimana Roh Kudus memberikan, ya, bagaimana Roh Kudus berkarya, memberikan tuntunan, pengertian untuk menuntun anak-anak itu kepada kebenaran firman Tuhan, gitu ya, kepada kebenaran sejati. Yang saya katakan bagaimana saya sekarang membuat seperti silabus atau ya, rencana pengajaran sepanjang pelayanan, ya, sepanjang pelayanan untuk membangun kerohanian anak-anak ini, membangun kekristenan mereka, juga berfungsi untuk membekali mereka untuk pelayanan ke depan, penjangkauan gitu. Terakhir saya katakan bagaimana saya membuatkan pondasi pelayanan TRC. Jadi visi daripada, sebagaimana saya dari sejak awal gitu ya, tidak pernah meleset visi yang Tuhan taruh di dalam hati saya tentang visi pelayanan ini adalah untuk membangun gereja hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu visinya, ya. Itu yang kita kerjakan selama 8 tahun di TRC, membangun orang, gereja yang hidup yang memang Tuhan concern dengan itu, gitu ya. Demikian juga di sini gitu. Jadi saya nggak tipikal orang yang ingin membangun gereja gedung seperti gereja pada umumnya, ya. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa kalau disuruh memilih dengan kesadaran penuh, mau pilih mana, melayani di gereja besar gitu ya, banyak jemaatnya, ada panggungnya, tapi orang-orangnya hidup dalam dosa, tidak taat, tidak memiliki pengenalan Tuhan yang baik, kemudian tidak berdoa, tidak baca firman, lalu dipilih dengan kelompok kecil, ya, walaupun sederhana, tapi mereka itu berkomitmen untuk baca firman, berdoa, memiliki pengenalan akan Tuhan, karakternya diubahkan gitu ya. Saya katakan di hadapan Tuhan di mimbar TRC ini bahwa saya tetap akan memilih itu, kelompok yang kecil, sebab itu yang membuat saya bersuka cita. Itulah impian hati saya dan saya tahu itu yang Tuhan mau, gitu ya. Nah, jadi yang saya bangun adalah gereja yang hidup gitu. Saya tidak mempersoalkan mereka, akhirnya kemudian mereka nanti kembali ke gereja masing-masing. Enggak, saya nggak persoalkan itu, karena saya akan bersuka cita ketika melihat kekristenan mereka berubah, gitu ya. Kalau toh one day, ya, kalau Tuhan masih memperpanjang waktu, berikan kesehatan, kemudian mereka diubahkan gitu ya, lalu kemudian terjadilah TRC gitu ya, dengan segala sarananya seperti gereja pada umumnya, itu kita serahkan saja pada Tuhan dan pada waktu, sebab itu bukan goalnya, ya. Sebab saya mau katakan ya, bagikanlah yang saya lihat dari realita gitu ya. Ketika dulu 20 tahun yang lalu, ketika kita yang berasal dari hampir semuanya gereja tradisi dijangkau 20 tahun yang lalu, ketika saya di kampus gitu ya, ketika kuliah, ketika dijangkau, dan sekarang saya tahu kabar mereka, termasuk diri saya, rasanya nggak ada yang kembali kepada kekristenan yang lama, ya. Walaupun kemudian kita berada di berbagai gereja, tapi hampir semuanya, bukan hampir semuanya, saya nggak ada yang tahu kembali ke kekristenan dengan pasti, ya, kembali kepada gereja tradisi. Mereka
udah bergereja di gereja Pentakosta gitu ya. Saya sendiri tidak memiliki ketertarikan lagi untuk menyanyikan seperti pujian penyembahan gereja yang lama yang cenderung gak ada rohnya gitu. Nah, saya juga yakin ya, mereka yang sekarang kan saya lagi tanam mereka di dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Nanti mereka akan tahu bedanya. Mereka akan kayak sekarang aja seperti menyanyikan lagu-lagu ya, kayak kemarin kita banyak mereka sebut pelajaran agama ya, karena mereka juga masih tingkat pengertian itu. Kita banyak menyanyikan pujian penyembahan dan mereka suka. Oh, nyanyi ini lagi, nyanyi itu lagi. Anak-anak itu suka memuji menyembah Tuhan. Gak ada beban pikiran dengan kondisi sekarang gitu ya. Nah, dan nanti mereka akan lebih menyukai itu daripada saya bilang tadi lagu-lagu pujian penyembahan yang tanpa roh ya. Jadi firman Tuhan lah yang akan mengubahkan mereka ya. Mereka menikmati pujian penyembahan yang penuh hadirat Tuhan atau yang kering gitu ya. Nah, jadi fokus saya adalah bagaimana membangun manusia rohani atau gereja yang hidup. Nah, kemarin saya udah bagikan tuntunannya dengan visi membangun gereja hidup yang berkenan kepada Tuhan. Lalu kemudian misinya apa? Yaitu membudayakan pembacaan firman Tuhan setiap hari, ya kan? Saya kasih tahu mereka buat mereka mengerti. Coba lihat fakta, mulai dari orang terdekat itu nggak hidup dalam pembacaan firman Tuhan. Saya katakan itu cara hidup yang salah. Lalu nggak kebetulan juga dengan rema saya hari ini gitu, yang nanti saya bagikan tentang doa gitu ya. Setelah firman Tuhan dibagikan gitu ya, kenapa harus baca firman? Karena firman itu adalah nanti akan berlanjut itu berita dan terang bagi kita. Firman Tuhan itu memberikan hikmat gitu ya. Lalu firman Tuhan itu akan mengubahkan perilaku kita, kelakuan kita. Terus sampai kemudian ke Mazmur 1, kalau mau berhasil yaitu merenungkan firman Tuhan gitu ya. Ditanamkan pondasi firman, lalu nanti pondasi doa. Lagi-lagi saya akan buka pikiran mereka. Berapa banyak orang Kristen termasuk dari lingkungan rumah yang kalian lihat memiliki ketekunan dalam berdoa? Itu kan gak ada. Makanya saya katakan hampir gak ada ya. Bukan gak ada, hampir gak ada. Itu kenapa saya katakan, kenapa selalu saya katakan pada mereka dan untuk kita juga, kenapa masih Tuhan munculkan orang-orang yang Tuhan berikan beban untuk melayani? Karena itu tadi belum ada kekristenan yang hidup dalam firman, belum berdoa, masih sama. Bahkan sekalipun di gereja harismatik tepuk tangan, itu tidak tentu mereka memiliki pergaulan dengan firman Tuhan, jam-jam doa yang teratur. Nah, itu concern daripada pelayanan ini gitu ya. Nah, saya kasih tahu kepada mereka. Jadi dengan ini saja, dengan progres sekarang gitu ya, mereka membaca firman, mereka diperlengkapi, bahkan lebih intensif kan dengan gaya-gaya belajar agama sekarang gitu ya. Mereka diperlengkapi firman dan mereka sudah tahu banyak firman sekarang. Mereka suka menghafal, lalu kemudian nanti berdoa. Nah, saya nanti akan bagi pokok-pokok doa untuk mereka, bagi yang sama seperti kita di sini sebagai alasan untuk berdoa untuk cita-cita mereka, berdoa untuk orang tua mereka, nanti berdoa untuk lingkungan mereka, dan mereka akan terus berkembang dalam doa. Kalau selama ini mereka cuma doa makan, mereka udah biasa doa sebelum tidur dan sesudah tidur. Nah, nanti pelan-pelan dituntun setiap berdoa kecuali makan harus ada pujiannya, menyanyikan satu pujian, minimal 1-2 pujian penyembahan, lalu disertai pokok-pokok doa. Semakin biasa, nanti ditargetkan setiap doa itu 5-10 menit. Dan ini saja, ini akan membuat mereka berbeda dan mengubahkan hidup mereka. Makanya tadi saya katakan, kenapa Tuhan masih bangkitkan lagi? Ya karena belum cukup kekristenan yang ada sekarang, mayoritas ya. Sebab di luar sana pasti ada bahkan lebih jauh, lebih mantap daripada pelayanan TRC. Tapi itu hanya segelintir saja gitu. Dan kemarin saya katakan bahwa visi dan misi yang ditaruhkan di dalam pelayanan ini
itu akan bahasanya ya itu update gitu ya, up to date ya. Jadi karena walaupun yang dibicarakan firman sesuatu yang membosankan atau doa gitu ya, tapi maksudnya adalah ini sesuatu yang bukan sesuatu yang usang, justru ini harus dikejar gitu ya. Walaupun berbicara tentang firman atau doa, kebanyakan orang nggak tertarik, tapi inilah yang topnya, inilah yang bahasanya yang premiumnya, yang memang sesuatu yang harus dicapai gitu. Bagaimana orang Kristen itu bergaul dengan firman Tuhan, memiliki kehidupan doa gitu ya, diubahkan perilakunya, berbicara tentang ketaatan dan kekudusan hidup yang berkenan. Karena inilah goal yang terakhir, yang paling ultimate daripada sebuah tujuan pelayanan jiwa-jiwa menurut saya gitu ya. Dan kita ya sungguh-sungguh lakukan itu di TRC dan juga di TRC Jambi. Saya sangat bersuka cita karena saya tahu Tuhan akan melakukan bagiannya, memberikan pertumbuhan. Ya, saya tahu firman itu berkuasa mengubahkan orang, dan mereka itu begitu terbuka, digarap hatinya, ditanamkan dengan firman Tuhan. Suatu saat nanti mereka akan bisa membedakan kekristenan yang dengan standar firman Tuhan atau cuma agama-agamaan. Dan mumpung mereka belum terkontaminasi dengan doktrin gitu ya, mereka kan masih polos-polos. Jadi saya tanamlah pondasi yang paling kokoh sekarang, yaitu firman Tuhan ya. Berdoa, bahkan ketika menyembahkan udah mereka perlahan berubah. Lalu udah mulai saya terapkan tepuk tangan. Saya akan berikan ilustrasi yang sederhana. Kalau kita ditepukin tangan itu senang apa enggak gitu kan? Selain dasar firman Tuhan, kita memberikan tepuk tangan pada Tuhan, bertepuk tanganlah gitu ya. Mereka bisa menangkap bahwa kalau memberikan tepuk tangan kepada Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika mereka rasakan hadirat Tuhan, itu yang tadi saya katakan secara sederhana, mereka akan tahu ini lebih nikmat dengan pujian penyembahan seperti ini, lebih nikmat persekutuan seperti ini. Belum lagi ditambah seperti kehidupan kebersamaan gitu ya. Itulah kenapa saya sering bagi waktu sama mereka. Selain saya kadang ajak gotong royong atau nanti mungkin jalan-jalan atau retreat atau rekreasi gitu ya, atau makan-makan, karena itu mendekatkan orang ya. Sama kayak kita di keluarga. Kalau keluarga saya walaupun dari keluarga sederhana gitu ya, momen makan malam bersama itu kami sama-sama. Kalau pagi siang itu karena tergantung waktu masing-masing, nggak selalu bisa sama gitu ya, bahkan hampir nggak pernah. Nah, kecuali ada acara-acara pesta gitu ya, liburan, baru kita ada sarapan bersama-sama, bahkan keluarga besar. Tapi kalau makan malam itu kami seperti keharusan gitu. Itu momen dimana mendekatkan keluarga. Kenapa di rumah kita itu kita nyaman? Karena ada kedekatan batin. Itu dulu yang pernah saya alami ketika 20 tahun yang lalu gitu ya. Kami di center gitu, sewa ruko menjadi tempat kos sama-sama, patungan gitu. Udunan gitu untuk tempat kos ya, bersama-sama. Itu ada kebersamaan, ada kedekatan batin. Dulu brother dan sister sering berkunjung, jadi kita dekat. Nah, itu yang merekatkan kita salah satunya gitu. Itu yang saya bangun dengan kehidupan mereka, dan merasa punya anak-anak rohani di tempat ini gitu ya. Mereka juga merasa bahwa si tulang itu seperti seorang figur di dalam diri mereka, dan itu yang membuat juga kedekatan untuk saya mudah menjangkau mereka. Jadi ternyata ya, perjamuan kasih itu kan di firman Tuhan juga ada kan, ketika mereka ada perjamuan-perjamuan itu merekatkan. Itu sebuah culture yang saya harus tetap pertahankan, kan itu mendekatkan satu sama lain. Jadi kalau hanya sekedar firman tapi mereka nggak dekat bagi firman atau diajar, tapi mereka tidak merasakan kedekatan batin, itu akan mempersulit.
Kalau berjarak itu mempersulit, tapi kedekatan batin membuat mereka memiliki penundukan diri juga gitu. Ada kedekatan kayak kemarin. Jadi ada beberapa orang yang suka ngambekan gitu ya, terus pilih-pilih teman. Saya ketika kemarin mereka makan-makan, saya benar-benar gak tahan gitu ya, tapi bukan marah. Saya betul-betul keluarkan isi hati saya bilang, itulah nggak mau kalian bermusuhan. Ya coba dengarkan ini. Besoknya mereka udah langsung berubah. Mereka bisa dekat satu sama yang lain. Ini kan sebuah karakter yang kalau nggak dihabisin gitu ya, nggak dibunuh dari kecil, nanti mereka besar jadinya pemarah. Ya, firman Tuhan katakan amarah manusia tidak mengerjakan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, dan kontrol amarah yang membuat orang melakukan hal-hal yang di luar pikiran. Ya, itu banyak hal yang diubahkan dalam diri mereka. Nah, itu yang saya tanam di dalam diri mereka, dan saya sangat punya kerinduan gitu ya, kita yang udah ngerti ini tetap hidup dan mempertahankan ini, bahkan menularkannya kepada orang lain. Jangan lagi puas hanya ke Kristenan ya ke gereja, tapi nggak ada satu pengalaman pribadi dengan Tuhan, nggak ada sebuah kehidupan yang diubahkan. Makanya saya tetap nyaman dengan pelayanan ini karena itu yang saya cari. Terlalu banyak, bahkan mayoritas orang hanya pergi ke gereja ya, cuma rutinitas, tapi nggak ada sesuatu yang diubahkan. Ya tetap saja tidak hidup dalam pembacaan firman, karena tanpa firman orang nggak mungkin berubah. Tidak memiliki jam-jam doa yang teratur gitu ya. Dan saya sangat bersuka cita untuk apa yang Tuhan kerjakan sekarang. Jadi kalau terakhir saya bilang itu, walaupun kita masih di bawah 10, sekarang kita udah kurang lebih 15 per minggu ya. Karena kayak kemarin hari Jumat ada kan, kebanyakan kan punya kakak adik kan, ya satu datang ya kakaknya juga datang gitu ya, atau ada yang diajak, yang nebeng, suka begitu kan, sekali satu motor atau satu antaran gitu ya, 2 atau 3 orang. Kemarin ketika cuaca kurang mendukung, gerimis gitu ya, di grup mereka bilang nggak bisa datang karena mendung. Ya udah langsung berapa orang nggak ikut, ada yang ada yang ke pesta, ada yang ke acara ulang tahun adiknya gitu ya. Sebetulnya kita jangkau itu udah 20-an orang, dan sebetulnya kehadiran per minggu itu udah kurang lebih 15 orang gitu. Tapi nggak selalu bisa bersama, kayak kemarin kita cuma ber9 karena itu tadi berhalangan satu antaran aja ya, misalnya satu ibu udah 3 orang nggak datang jadinya gitu ya. Nah tapi syukurnya mereka baca firman, itu yang selalu tanamkan, baca firman. Saya bilang nggak apa-apa, tetap semangat belajar di rumah gitu ya. Begitu gampangnya sekarang kita menjangkau, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Tuhan sudah berperkara. Itu semua karena kuasa Roh Kudus dan komitmen kita untuk berdoa. Doa dibutuhkan utama dalam pelayanan ini. Makanya saya katakan bahwa rindu setiap kita MTRC terbakar oleh visi ini. Ya, kita yang udah dibentuk sekian lama dan udah diubahkan seperti misi TRC, itu harusnya punya beban untuk selalu mendoakan, menangisi jiwa-jiwa anak-anak muda yang terhilang di kota ini, supaya mereka digembalakan dengan bukan cuma bertanggung jawab tetapi diberikan makanan rohani yang dibutuhkan mereka untuk perubahan karakter, untuk pengenalan akan Tuhan, bahkan untuk tadi saya katakan mereka menjadi orang-orang yang berkenan, bukan cuma ke gereja, tapi ada orang yang bersungguh hati yang meletakkan hidupnya untuk menuntun mereka kembali kepada jalan kebenaran dan mempersiapkan mereka menjadi umat yang berkenan ketika Tuhan datang. Bahkan ya memang utamanya doa gitu ya. Tapi sebetulnya saya nggak enak untuk katakan ini, tetapi untuk MTRC ya standarnya udah beda. Mestinya kita harus punya hati ya. Kan di firman Tuhan juga ada orang yang melayani selain doa, ada yang melayani dengan hartanya gitu ya. Saya sebenarnya tadi katakan nggak enak karena hampir kita semua 80-90% MTRC ini bahkan sudah dari waktu yang lalu mereka menabur dengan kemampuan mereka.
tapi masih ada yang kita belum ambil bagian gitu ya. Nah, tetapi itu bukan yang utama, doa. Tapi saya rindu kita juga bersama-sama gitu ya. Jumlah kita yang tidak seberapa ini gitu ya, kita mengambil bagian ya. Tadi saya bilang kita pertahankan perjamuan kasih dengan mereka, karena itu membuat kedekatan dengan mereka sehingga mudah dikasih tahu. Itu juga daya tarik mereka. Sekalipun saya katakan kemarin mereka datang ke sini bukan karena itu ya, bukan cuma karena makan minum, tapi mereka itu merasakan kedekatan, mereka rasakan keluarga rohani di sini, dan mereka, orang tua juga mendorong mereka, ada yang ajarin anak-anak mereka secara gratis gitu ya. Kita mau bersama-sama, berdiri bersama-sama, terutama di dalam doa gitu ya. Kita mau lakukan ini, dan saya rindu kita terbakar untuk visi yang Tuhan sudah berikan di kota ini. Itu adalah panggilan kita juga, sekalipun tidak selalu bukan selalu, tapi walaupun faktanya tidak berada di kota yang sama, tapi lewat doa-doa ya di puasa raya kita. Makanya termasuk di puasa raya TRC yang 7 hari setiap awal bulan, selain panduan doa biasa, itu kan selalu, pokoknya every day kita harus tetap dukung doa untuk pelayanan ini. Ada banyak hal kita mesti doakan, kita berdoa supaya tempat ini aman untuk pelayanan gitu ya. Jangan sampai karena kita kurang berdoa kayaknya kita kecolongan. Kita tetap memberkati penduduk di sini, kita ikat katakanlah juga roh permusuhan ya, kemarahan gitu ya, supaya mereka, kalau hati mereka kemudian tidak suka misalnya gitu ya, Tuhan berikan mereka hati yang baik, hati yang damai gitu ya. Kita berkati, kita kontrol atmosfer dengan doa-doa kita, sehingga kita bisa memenangkan banyak jiwa, mulai dari anak-anak muda. Bahkan dari tempat ini, saya belum bagikan visi ini, tapi saya yakin dari tempat ini akan masuk menyebar ke daerah sekelilingnya, ke kota ini, bahkan jauh lebih besar lagi. Sebab Tuhan hanya minta, ada nggak orang yang bersungguh hati yang meletakkan hidupnya, dan Tuhan mau pakai orang-orang di kota ini, bahkan di berbagai kota yang saya katakan, masih banyak yang hidupnya jauh daripada pergaulan dengan firman Tuhan, jauh daripada persekutuan dengan Tuhan, masih miskin dengan pengenalan akan Tuhan. Dan itu kita harus, jadi yang tadi saya katakan ini seperti ya update atau upgrade misi gitu ya. Dan kalau ini diaplikasikan, ini diterapkan, bisa menjangkau banyak orang Kristen dengan kehidupan seperti ini, pasti kehidupan mereka lebih berkualitas, lebih lagi bersemangat dalam Tuhan, dan lebih tentunya menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita mau kerjakan di dalam pelayanan ini. Sangat bersyukur untuk semuanya, termasuk untuk MTRC yang berkomitmen untuk berdoa. Minta hati yang terbeban untuk mendoakan kota ini, merindukan sebuah kebangunan rohani di kota ini gitu ya. Nah, di awal tadi sudah berikan kesaksian gitu ya. Saya akan masuk ke rema yang tidak juga jauh-jauh daripada misi di RC ya. Oh ya, sebelum saya lupa, ya karena kesibukan yang ada, beberapa capas itu belum saya persiapkan gitu ya. Kalau memang kita merasa diberkati dengan capas gitu ya, nggak selalu bisa dibagikan karena kesibukan yang ada bersamaan dengan berbagi sharing ya. Nanti saya akan cari waktu untuk siapkan dan taruh di kolom komentar YouTube kita ya, di video di YouTube gitu ya. Jadi kalau nanti memang diberkati dengan capas-capas, saya akan bagikan di situ menyusul gitu ya. Nah, yang sekarang saya mau bagikan adalah rema tentang doa gitu ya. Jadi saya tekankan lagi pada kita, salah satu hal yang Tuhan juga tekankan adalah tentang berdoa. Yesus ajarkan para muridnya untuk berdoa, doa Bapa kami. Pada masa-masa terakhir ketika di Getsemani, ketika Tuhan dalam pergumulan yang berat, ketika Yesus dalam pergumulan yang berat, Tuhan katakan pada muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja? Lalu ayat firman lain berkata bahwa berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Berdoa selain mendekatkan kita kepada Tuhan, kita akan transfer kekuatan dengan Tuhan kan, seperti recharge. Kemudian juga
supaya kita tidak jatuh ketika dicobai oleh si jahat untuk berbuat dosa, baik dosa hawa nafsu ataupun keinginan daging yang seperti marah dan lain sebagainya. Dan di Lukas 21 ayat 36 katakan bahwa ini kan berbicara tentang akhir zaman, ya. Ya, di akhir zaman saya sudah katakan kemarin, dua hal juga yang paling harus kita waspada, yaitu tentang bagaimana kesukaran, bagaimana penderitaan dan penyesatan gitu ya. Nah, untuk menghadapi ini Yesus sudah bilang di Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Terjemahan sederhana Indonesia 3 katakan, jadi tetaplah berjaga-jaga dan berdoalah selalu, supaya kamu dianggap layak untuk diselamatkan dari semua bencana yang akan terjadi itu, sehingga kamu bisa menyambut kedatanganku dengan bersukacita dan tanpa malu. Ya, kemarin Bu Wan udah bagian di SK yang memberkati perkara doa. Jadi Tuhan suka dan ya tadi saya katakan, yang dibangun oleh TRC ini adalah kehidupan yang berdoa, sesuatu yang jarang ditemukan dari mayoritas orang Kristen. Ya, berdoa supaya beroleh kekuatan. Ya, itu yang tadi saya katakan. Kalau saya udah tanamkan baca firman Tuhan kepada mereka, mereka tahu banyak firman Tuhan dan berdoa, itu pasti mereka udah sangat akan mengubahkan mereka nanti, semakin mengenal Tuhan, semakin merasakan hadirat Tuhan, dan mereka tidak akan tinggalkan lagi pengajaran yang ditanamkan gitu. Nah, ini yang harus dibangun, dan itu yang dari dulu saya tanamkan. Makanya saya sangat tidak tertarik dengan orang kalau sudah saya nggak benci orangnya gitu ya, tapi saya nggak tertarik kalau misalnya orangnya itu mengeraskan hati untuk mengeraskan hati untuk mengubah perilaku berdoanya. Kalau udah bertahun-tahun tapi doanya masih cuma 10 menitan gitu ya, nggak bisa mencapai at least setengah jam sekali berdoa, dan berarti totalnya 1 jam berjaga-jaga dalam 1 hari, itu kan bukan masalah, oh saya nggak sanggup lah, inilah, nggak mau berubah, mengeraskan hati. Kemarin saya katakan, ada orang-orang yang memang orangnya itu keras hati gitu. Nah, ini yang kita harus bangun. Itu yang tadi saya katakan, saya akan bangun kehidupan ini, kehidupan baca firman dalam diri mereka. Kemudian juga mereka juga akan berbagi ya. Jadi saya bilang sampai harus tahu kenapa visi TRC membangun gereja hidup yang berkenan pada Tuhan. Apa misinya? Kenapa mesti ada pelayanan ini lagi? Mereka satu-satu kasih tahu. Karena melihat foto orang Kristen, mereka ikutin bahasa saya lucu, sama kayak kita juga kan sebetulnya di sini, ikutin kata mentornya kan, ya, diulangi kata-kata yang kurang lebih sama. Karena masih banyak foto orang Kristen nggak baca firman Tuhan, mereka masih sambil catat gitu ya. Nah, makanya kita dibudayakan baca firman di sini, karena di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kemudian Ibrani 11 ayat 6 juga katakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Makanya kita harus baca firman. Di TRC kita diajar baca firman. Mereka bagikan seperti itu. Nah, saya tanamkan itu dalam kehidupan mereka. Nanti juga berdoa. Kenapa berdoa? Supaya nggak jatuh dalam pencobaan. Sampai hafal semuanya, setiap orang yang baru yang lama harus tahu. Bahkan yang lama nanti ajarin yang baru. Mereka pikirannya dibukakan, diubahkan, dan mereka akan hidup di dalam itu. Kita pun seperti itu, hidup di dalam doa. Berdoa itu kekuatan. Jangan cuma tahu doa nafas orang percaya tapi sendirinya nggak bayar harga untuk itu. Makanya kebanyakan orang yang lemah, yaitu tidak bisa mempertahankan komitmen dirinya untuk berdoa. Tapi yang punya komitmen berdoa, saya sekarang udah 5-6 jam itu udah di hadirat Tuhan. Itu membuat saya sekarang berbeda, berapi-api, menyala untuk Tuhan, karena selalu dapat kekuatan penuh ketika saya di recharge di hadirat Tuhan. Yang lemah kerohaniannya yaitu nggak bayar harga untuk berdoa. Ya, bangun kehidupannya doa, kehidupan berdoa kepada Tuhan. Bahkan itu yang membuat kita supaya nggak jatuh dalam percobaan. Dan Tuhan bilang, kekuatan itu nggak datang otomatis. Kekuatan itu hanya mengalir ketika kita melakukan bagian kita, datang untuk berdoa. Kekuatan Tuhan bilang, kalau mau bertahan, berdoa. Ya, kita di akhir zaman harus bangun kehidupan doa. Lalu
lagi-lagi saya tetapkan, saya katakan sejujur-jujurnya, bukan untuk apa eh, apa ya, menyudutkan apalagi menyerang orang-orang tertentu, tapi memperlengkapi kita semua. Dan karena ini rema saya juga di akhir daripada pembacaan kitab Lukas gitu ya, yang memang juga pada akhir berbicara tentang akhir zaman dan juga penyesatan. Itu kenapa saya bagikan, untuk selalu saya ingatkan kita. Dikatakan bahwa uh, uh, 20 di ayat 21 ayat 8, Lukas 21 ayat 8. Jadi waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Saya lupa taruh di catatanku, tapi nanti disampai saya bagikan. Dikatakan bahwa sama seperti kilat memancar, dan semua orang akan melihat kedatangannya. Jadi Yesus sudah kasih tahu bagaimana dia akan datang muncul. Semua orang akan menatap dia, gitu ya. Jadi nggak ada tiba-tiba ujuk-ujuk di ada orang ngaku, oh ini jelmaan Yesus, gitu ya. Entah dengan bahasa yang lain, Roh Yesus ada di sini, gitu ya. Jangan percaya, tertanamlah, please, tertanamlah dalam firman Tuhan. Yesus itu dengan mantap, dan tidak ada kisah lain, nggak ada rekayasa lain untuk kedatangannya selain udah dengan mantap dia akan datang dan semua orang akan menatap dia. Nggak ada tiba-tiba penjemaah Yesus berwujud perempuan lah. Ketika itu kan ada di Bandung ya kayak gitu, yang di Tiongkok di mana-mana lah, tiba-tiba ada orang seperti nanti kumisan atau jenggotan gitu ya, langsung terpesona. Aduh, saya bilang rendah sekali, engkau ini terpesona dengan ciptaan. Ya, jangan ada yang disesatkan. Tanamkan firman ini di lubuk hatinya. Kalau udah tertanam pondasinya, nggak akan terima yang lain, karena penyesatan itu akan bahkan berpotensi untuk menyesatkan orang yang baca firman, yang berdoa. Dan lagi saya ulangi seperti yang katakan kemarin, kalau udah ketemu yang asli, gimana pun kemiripannya dengan yang asli tak akan bisa 100% menyamai. Ya, kalau saya itu sudah sangat terpuaskan ketika di hadirat Tuhan, sangat terpuaskan ketika saya mendapatkan rema. Ya, jadi bangun kehidupan doa, nikmati Tuhan sampai benar-benar terjadi persekutuan yang intim sama Tuhan, dan juga miliki kewaspadaan. Ya, jadi udah Tuhan katakan dia akan kedatangan anak manusia itu kayak gini, kronologinya itu kayak gini. Semua orang akan memandang dia. Ya, dia akan datang seperti kilat gitu ya, bukan tiba-tiba seperti kayak ada cahaya matahari yang aneh-aneh gitu ya, tiba-tiba orang mempercayainya. Jangan seperti itu. Ya, pegang firman Tuhan, kedatangannya akan mantap seperti itu. Tentu udah bilang, ada yang ngaku-ngaku dia muncul di sini, atau tiba-tiba berbicara seperti Yesus bilang dengan kata yang sederhana, jangan kamu percaya. Nanti saya taruh di capat, jangan kamu percaya. Firman Tuhan itu teguh, ya dan amin. Lebih mudah untuk langit dan bumi lenyap daripada firman Tuhan. Ya, makanya saya bilang, apalagi dengan kesibukan sekarang, saya hampir gak pernah lagi bermedsos. Apalagi nanti ketika nanti sudah masuk sekolah, mereka udah bilang, oh tulang saya udah ajak temanku, nanti ketika sekolah dia baru datang. Jadi Juli aja saya punya iman untuk kehadiran itu per minggunya minimal 20, yang dijangkau bisa 30-an gitu ya untuk bulan ini. Dan tentu nanti akan dipisahkan ya. Sekarang ada anak SMA, SMP, itu nggak mungkin digabungkan dengan anak kelas 1 SD. Jadi untuk tahap pertama mereka akan dibagi dua nanti gitu ya. SD dulu digabungkan semuanya, SMP, SMA disamakan ibadah mereka ketika belajar agama gitu ya, mereka sebut agama ya. Lalu nanti kalau semakin banyak dipisahkan lagi, SMA sendiri, SMP sendiri, SMP, SD 1-3 sendiri, 4-6 sendiri. Jadi akan ada 4 kelompok gitu ya.
jangan mempersiapkan pelayanan untuk mereka dan di TRC, saya hampir nggak ada lagi waktu untuk bermedsos. Yang saya butuhkan adalah hadirat Tuhan, belajar firman, melayani mereka. Nggak ada, memang saya nggak butuh yang lain kecuali kebersamaan dengan Tuhan dan firman Tuhan, gitu ya. Makanya kayak sekarang saya berjuang untuk atur waktu. Jadi ketika di sela-sela ada apalagi saya lagi bugar gitu ya, saya curi waktu untuk bagi-bagikan apa ya. Dari dulu kan udah saya bilang bagaimana saya melayani di RM dulu, saya nggak sekolah teologi ya, dari firman. Jadi ketika saya dapatkan rema ditambah kesaksian motivasi, saya cepat-cepat rekam bagi ke buan untuk dipersiapkan gitu ya, karena kalau udah melayani mereka capek juga gitu. Itu yang saya paling butuhkan. Jadi nikmati firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, jangan cari-cari yang lain, jajan di luar sana. Kemudian boleh juga, tapi maksudnya jangan terlalu beraninya untuk bagi di sosial media. Belum teruji, nanti ditertawakan orang, yang sedih saya gitu ya. Bertanggung jawablah untuk berbagi di media sosial, apalagi sampai kita oleh tulisan kita yang nggak bertanggung jawab, orang disesatkan. Nah loh, kita jadi penyesatnya. Kata Yesus, lebih baik lehernya diikat dengan batu kilangan ke laut aja. Hati-hati ya, bagilah firman Tuhan, bagi firman Tuhan. Kalau enggak mau memberikan pertanggungjawaban yang berat nanti ya. Kita di MTRC ini kan udah diubahkan, jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, walaupun kita lihat ya yang dewasa rohani di sini yang 80% saya anggap gitu, nggak mau komentarin kita punya postingan, jangan anggap kita setuju gitu ya. Yang ada kita prihatin dan kita berpilih berlutut untuk berdoa. Hanya beberapa orang yang mungkin komentari ya, ada beberapa yang kalau nggak sesuai, ada beberapa orang bahkan di luar kita di MTRC yang sampai dia percaya, oh orang ini postingannya sesat, salah gitu ya. Itu membuat hati saya tuh hancur gitu ya. Bertanggung jawab dengan apa yang dibagikan. Hati-hati tersesat dan bahkan jadi penyesat. Yesus sudah bilang kedatangannya itu seperti ini, ada dalam firman. Jangan percaya orang ngaku-ngaku jelmaan Yesus lah, atau ada roh Yesus di dalam dirinya. Itu dari mana ceritanya? Ya, pegang firman Tuhan, kedatangannya akan mantap seperti ini. Dan Yesus peringatkan di akhir hidupnya di bumi ini, hati-hati dengan penyesatan. Nah, salah satu yang membuat kita kuat dan kuat untuk itu adalah doa. Permantap doanya dan juga berakarlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Oh, saya sangat berapi-api membagikan ini. Saya rindu sekali setiap hati diberkati dengan ini semuanya. Ya, tapi kalau memang kita berpura-pura gitu ya, Tuhan tuh lihat monitor hati kita. Kalau kita nggak betul-betul sungguh-sungguh dan murni, ya akhirnya juga tersesat sendiri. Miliki kerendahan hati untuk diajar. Selama yang aku ajarkan dari firman Tuhan, tunduk atasnya. Kemarin saya sudah bagikan, kalau engkau menolak firman yang disampaikan seseorang, apapun bentuknya, entah perintah, peringatan, pengajaran, sebetulnya engkau menolak Tuhan yang memberikan orang itu firman. Jadi miliki kerendahan hati untuk menerimanya ya. Bersukacita untuk apa yang terkerjakan di dalam pelayanan ini. Dukung terutama dalam doa. Ya, kita berdiri sama-sama ya untuk pelayanan ini. Kita akan bersukacita nanti ketika Tuhan upahi kita dengan doa-doa. Miliki kerinduan. Kalau belum punya kerinduan hati, oh Tuhan berikan aku kerinduan untuk bergumul, untuk jiwa-jiwa dari muda, dari tua dimenangkan di kota itu dan akan berdampak ke kota itu seluruhnya, bahkan ke kota-kota lain. Harus punya visi, mimpi yang besar, sebab Tuhan itu besar gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita ya. Tetap bersemangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.